Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah kegiatan penilaian terhadap informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian, di mana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personal. Tujuan evaluasi antara lain, yang pertama untuk mengetahui pencapaian hasil kerja dari seorang pegawai, yang kedua untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seorang pegawai terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan, yang ketiga untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami seorang pegawai dalam kegiatan dan aktivitas sehingga bisa dilakukan diagnosis. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi suatu metode, media, serta sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kelima, sebagai umpan balik serta juga informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam administrasi, yang mana hal itu dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan mendatang. Yang terakhir, memperkuat sistem perencanaan kepegawaian. Fungsi dari evaluasi antara lain: 1. Fungsi selektif. Fungsi selektif ini merupakan fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah orang tersebut mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. 3. Fungsi penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk dapat mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam bidang tertentu. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi tersebut berfungsi untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan satu program, termasuk juga metode yang dipakai, penggunaan sarana, serta pencapaian tujuan. Yang selanjutnya, metode evaluasi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu sebagai berikut. 1. Metode survei. 2. Wawancara. 3. Kuesioner. 4. Observasi. 5. Rekam data. Proses pelaksanaan evaluasi antara lain: 1. Menentukan latar belakang. 2. Menentukan tujuan evaluasi. 3. Merumuskan masalah evaluasi. 4. Menentukan jenis data yang dikumpulkan. 5. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. 6. Menentukan model evaluasi. 7. Menentukan alat evaluasi. 8. Menentukan proses untuk evaluasi. 9. Merencanakan anggaran. 10. Merencanakan jadwal kegiatan. 11. Melaksanakan kegiatan. 12. Membuat laporan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kepegawaian mulai dari perencanaan sampai evaluasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Tenaga kerja. 2. Struktur organisasi. 3. Regulasi di bidang kepegawaian. 4. Sistem administrasi kepegawaian. 5. Perencanaan kepegawaian. 6. Pengadaan kepegawaian. 7. Sumpah pegawai. 8. Pangkat dan jabatan pegawai. Yang selanjutnya yaitu laporan kepegawaian. Yang pertama, pengertian laporan. Laporan kepegawaian adalah bentuk komunikasi tertulis yang berisi informasi terkait data karyawan, kehadiran, evaluasi kinerja, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Laporan ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memfasilitasi pengambilan keputusan terkait dengan kepegawaian. Yang kedua, tujuan laporan. Memberikan informasi yang akurat tentang jumlah, distribusi, dan karakteristik karyawan dalam organisasi. Yang kedua, memfasilitasi perencanaan strategi sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, penyediaan dasar untuk evaluasi kinerja karyawan dan pengambilan keputusan terkait promosi, penugasan, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, membantu dalam pengelolaan absensi dan kehadiran karyawan. Yang ketiga, jenis-jenis laporan kepegawaian antara lain laporan data karyawan, laporan absensi, laporan evaluasi kinerja, laporan perubahan karyawan, dan laporan pelatihan dan pengembangan. Syarat-syarat laporan antara lain: yang pertama, akurat. Informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya.
Yang kedua, relevan. Laporan harus berisi informasi yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan pengguna laporan. Yang ketiga, jelas. Bahasa yang digunakan harus mudah dan dipahami dan tidak ambigu. Yang keempat, teks terstruktur. Laporan harus disusun secara sistematis dengan menyertakan bagian-bagian seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran laporan kepegawaian. Yang kedua, identifikasi data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kumpulkan data dari berbagai sumber seperti basis data karyawan, sistem absensi, dan hasil evaluasi kinerja. Yang keempat, analisis data untuk mendapatkan wawasan yang dibutuhkan. Yang kelima, susun laporan dengan struktur yang sesuai termasuk penggunaan grafik atau tabel yang diperlukan. Yang keenam, periksa dan revisi laporan untuk memastikan kebuatan dan kelengkapan informasi. Yang ketujuh, sampaikan laporan kepada pemangku kepentingan yang relevan seperti manajemen atau departemen sumber daya manusia.